Pemirsa, belakangan di Jakarta terasa sangat panas sekali dan apakah ini juga berlangsung di daerah lain? Apakah kita sudah memasuki musim kemarau? Kami akan membahasnya bersama Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardasena Sofaheluwakan. Selamat siang Pak Sena, terima kasih sudah bergabung dengan Metro Siang. Pak Sena, sebenarnya kapan sih masyarakat ini kemudian bisa benar-benar merasakan ini kemarau mulai resmi? Jadi bukan sekedar panas beberapa hari, Pak. Ya, terima kasih. Selamat siang, Mas Anggi. Jadi kemarau kami prediksikan itu mulai dari bulan April, itu mulai dari Indonesia bagian timur ya, mulai dari Nusa Tenggara Timur, lalu kemudian merambat ke Nusa Tenggara Barat. Sedangkan untuk mayoritas kita yang berada di Pulau Jawa itu masuk bulan Mei dan Juni ya. Oke, Pak Sena, jadi tahun ini yang harus waspada siapa nih Pak jadinya? Petani, kita warga kota, atau juga daerah rawan karhutla Pak? Sebenarnya semua lini sektor kehidupan kita perlu waspada karena kekeringan Oke. yang datang dari kemarau ini biasanya menyentuh banyak sektor ya. Yang pertama tentunya sektor air atau sumber daya air, lalu kemudian berdampak pada sektor pangan, lalu berdampak juga pada sektor energi, pada sektor lingkungan dan juga sektor kehutanan dan kebencanaan. Jadi sebenarnya cukup banyak aspek dari kehidupan kita yang sebenarnya dapat dipengaruhi oleh kekeringan karena kemarau ini gitu. Oke, Pak Sena, kemudian seberapa besar kemudian resiko krisis air bersih Pak kalau kemarau ini berlangsung lebih panjang dari biasanya? Ya tentunya sangat signifikan ya. Kita perlu mempersiapkan secara lebih dini untuk mengantisipasi kemarau yang lebih panjang dan juga di bawah normal atau lebih kering yang akan kita hadapi di tahun 2026. Jadi risikonya cukup signifikan, tetapi tidak berarti bahwa kita juga tidak pernah mengalami kejadian seperti yang akan kita alami pada tahun-tahun terdahulu seperti tadi diulas oleh Mas Prihadi tahun 2019, tahun 2015 kita pernah mengalaminya dan sebenarnya kita sudah cukup familiar dengan apa yang akan terjadi dan juga bagaimana mengantisipasinya. Sekarang kuncinya adalah kita cepat-cepat untuk melaksanakan mitigasi atas potensi dampak atau risiko yang bisa terjadi nanti menjelang pertengahan tahun ya. Oke, bicara soal antisipasi Pak Sena, apakah pemerintah daerah ini selama ini cukup respons tentang peringatan yang disampaikan oleh rekan-rekan dari BMKG Pak? Ya, jadi kami secara gencar menyebarkan informasi mengenai kemarau tidak hanya di tingkat pusat, tapi juga di tingkat daerah ke provinsi, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota melalui jejaring stasiun-stasiun BMKG yang ada di seluruh Indonesia. Kami mengkomunikasikan kapan awal musim kemarau, bagaimana karakteristiknya, apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menghadapi potensi kekeringan ini gitu. Jadi komunikasinya sebenarnya sudah cukup intens ya. Baik, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardasena Sofaheluwakan, terima kasih Pak atas penjelasannya di siang hari ini. Selamat siang.